Bab 15. Masuk target. Pagi itu Cira sudah sibuk di dapur, sesuai dengan janjinya ia akan membuat masakan telur untuk Gio. Masak buat tuan muda. Iya Biktika. Bukan masak buat tuan Arun kan? Hahaha, ya enggak lah Bik, mana mungkin tuan Arun suka masakanku. Tahu dari mana tuan tidak suka masakanmu? Beberapa waktu lalu waktu aku masak telur buat Gio, dia bilang tuan Arun hanya mengambil sedikit. Hah, syukurlah. Kenapa bersyukur Bik? Aku takut posisiku kau geser. Hahaha, ya enggak mungkin lah. Basiku itu sebagai guru, seorang pengajar. Tapi kamu pintar memasak, hanya sedikit Biktika. Lagian kalau kreasi telus semua orang pasti bisa. Obrolan mereka yang menyenangkan dipotong oleh Jono. Ibu harusnya khawatir. Sebenarnya Tuan Arun itu menyukai masakan telur buatan Cira. Anak kecil, tahu apa kamu, ucap Biktika. Iya, jangan ngaco, sahut Cira. Sebenarnya Tuan itu mau ambil lauk lagi, tapi keburu dihabiskan oleh Tuan muda. Dari ekspresinya saja aku tahu kalau Tuan terlihat kesal. Aku rasa kamu hanya asal tebak saja. Setelah masakan itu matang Cira segera menatanya dalam wadah dan bersiap membawanya ke meja makan. Akan tetapi datanglah Surti dengan wajah cemas. Ada apa Surti? Tanya Biktika. Bik, kamu tahu tidak kalau orang yang memasukkan obat ke dalam masakan kita sudah tertangkap? Belum. Memang siapa? Dia salah satu pekerja di kebun. Dia itu dulunya bekerja di kebun Pak Sabto. Tapi karena perkebunan itu sudah ganti pemilik dia keluar dan bekerja di perkebunan milik Tuan Arun. Oh iya dari Syamsuddin aku pernah dengar kalau tanah Pak Sabto tidak jadi jatuh di tangan Tuan karena sudah jatuh ke musuh Tuan. Musuh Tuan? Tanya Cira yang ternyata ikut penasaran dengan cerita Surti. Siapa? Tuan Biantara. Benar saja Tuan Arun itu tipe pemimpin yang keras dan disiplin mungkin dari sifat itu bisa jadi musuhnya banyak. Walaupun tidak ramah tapi ia termasuk pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan pekerjanya pikir Cira. Kasihan juga sih kalau punya musuh. Oh ya Bik kok bisa Tuan punya musuh? Panjang ceritanya, ucap Biktika. Jadi Tuan Biantara itu mantan kekasihnya Nyonya Davira. Sebelum Tuan ke Indonesia dan membangun usaha, Nyonya Davira adalah kekasih Tuan Bian. Tuan Bian itu sosok yang kasar dan suka main tangan, oleh sebab itu Nyonya dengan cepat jatuh cinta dengan Tuan yang sangat lembut. Lembut, pria sediingin es gitu dibilang lembut cibir Cira dalam hati. Wah Tuan jadi pihak ketiga dong Bik. Ya enggak juga sih. Karena saat itu yang aku tahu Nyonya sudah memutuskan hubungan dengan Tuan Bian. Memang kalau urusan cinta, urusan hati itu sering di luar nalar. Tidak bisa dihitung kayak matematika. Jono mulai berfilsafah. Seperti perasaanku untukmu Surti, ucapnya sambil nyengir. Huek, kamu itu anak kecil. Sekolah dulu yang pinter biar jadi orang sukses. Surti mencibir dan kemudian pergi meninggalkan dapur. Cira dan Biktika tersenyum melihat rayuan maut Jono. Cira kemudian lanjut untuk membawa masakannya ke meja makan. Tapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat Gio dan Arun sudah duduk di sana. Loh Tuan, Gio kok sudah ada di sini? Tidak boleh. Ini rumah kami. Maksud saya bukan begitu Tuan, ini masih jam 6:30. Tuan dan Gio biasanya makan pagi jam 7. Biktika belum selesai memasak. Yang kamu bawa itu masakan bukan? Oh ini masakan telur untuk Gio seperti janji saya. Apa aku tidak boleh memakannya? Oh, tentu saja boleh Tuan, jawab Cira sambil meletakkan masakannya di meja. Ayo Bu Cira, aku sudah lapar, pinta Gio. Iya sebentar, Ibu ambilkan nasi dulu. Dengan cekatan Cira mengambilkan nasi untuk Arun dan Gio. Ini kurang. Gio protes. Gio, tidak boleh makan pagi terlalu berlebihan. Secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan gizi kita. Ingat segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kau bisa sakit perut, jantung bahkan diabetes. Oh,
baiklah Bu Cira, tampak kecewa terlihat di wajah Gio. Gio turuti apa kata Bu Cira, perintah Arun. Kalau begitu Po juga harus mengurangi porsi nasinya bukan? Dan juga lauknya jangan banyak-banyak. Hahaha, Cira tertawa terbahak-bahak. Benar juga kata Gio Tuan, bisa nanti Tuan akan bertambah gendut. Sialan dia mentertawakan aku, Arun gemas dengan sikap Cira. Po butuh tenaga buat ke kebun nanti, jawab Arun enteng. Tanpa menghiraukan Gio dan Cira ia mulai makan dengan lahap. Enak, jawab Arun. Sadar akan jawabannya yang bisa membuat Cira besar kepala ia segera meralatnya. Biasa saja, ini karena aku lapar. Iya, jawab Cira. Lapor Tuan. Ada apa? Orang kita sudah ditangkap oleh Tuan Arun. Apa? Biantara terkejut hingga berdiri. Kenapa bisa terjadi? Kenapa tidak ada satupun yang becus mengurus masalah kecil seperti ini? Maaf Tuan, Syamsuddin dan Sulaiman melakukan penyelidikan. Harusnya 2 orang kepercayaan Arun itu harus kita bunuh. Biantara mengepalkan tangannya tanda geram. Belum lagi guru sialan itu, kenapa dia selalu dikelilingi oleh orang-orang yang setia? Jika Tuan ingin, saya bisa membunuh mereka bertiga. Bodoh kamu. Syamsuddin dan Sulaiman adalah orang yang sudah terlatih dengan hal-hal seperti ini. Dia selalu waspada yang ada kita justru akan masuk jebakan mereka. Oh ya Tuan, ada satu informasi lagi yang harus saya sampaikan. Apa itu? Ternyata guru yang bernama Cira itu adalah keponakan dari Syamsuddin. Menarik. Biantara tersenyum smirk. Cira, nama yang bagus. Biantara meneguk minuman yang ada di tangannya. Dengan sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Maksud Tuan, buat gadis itu tidak pergi dari perkebunan. Hal itu akan membuat Syamsuddin terpukul dan juga Arun kehilangan orang kepercayaannya. Kamu tahu maksudku kan? Saya mengerti, akan segera saya laksanakan. Sore itu Cira meminjam sepeda Omar. Karena ada sesuatu yang harus ia beli. Bu Cira mau kemana? Biar Fahri saja yang antar. Hush, Fahri itu sopir Tuan. Tidak mungkin aku bisa memerintahkannya jika bukan Tuan yang memintanya. Ya sudah tapi hati Bu. Ini sudah sore. Cira mengangguk ia menuntun sepeda itu keluar dari garasi. Baru sampai di tengah taman Cira bertemu dengan Pak Wo. Mau kemana kamu sore? Mau keluar sebentar. Besok pagi saja. Anu Pak Wo. Cira tersenyum malu. Anu apa? Jangan keras kepala. Bukannya keras kepala Pak Wo, cuma garis bawah. Sudah, kamu mau beli apa? Biar aku yang belikan saja. Itu Pak Wo, itu. Cira tampak bingung mau menjawabnya. Ayo, jangan seperti orang bingung. Begini Pak Wo, sebenarnya barang yang mau aku beli sifatnya sangat pribadi. Apa? Maaf Pak Wo, aku baru datang bulan. Kebetulan punyaku habis. Surti sedang pulang kampung dan Asih juga tidak ada persediaan jadi aku harus beli. Oh, kalau itu ya memang kamu harus beli sendiri. Aku tidak paham. Syamsuddin menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu karena malu. Kalau begitu aku permisi dulu. Ya sudah, jangan lama-lama dan hati-hati. Cira segera mengayuh sepedanya menuju ke tos serba terdekat. Karena ini daerah perkebunan yang rata hanya ada hamparan tanah yang luas jadi Cira harus menempuh jarak kurang lebih 15 menit untuk sampai ke pemukiman penduduk. Setelah menemukan sebuah toko kecil yang juga menjual barang yang ia butuhkan, Cira segera memutar balik sepedanya untuk kembali ke perkebunan. Cira akan menyeberang jalan jadi ia menuntun sepedanya dulu. Ia menengok kanan kiri. Dilihatnya sebuah mobil jeep warna hitam yang sedang berhenti, jadi ia memutuskan untuk menyeberang. Akan tetapi begitu ia sampai di tengah mobil itu melaju dengan cepat ke arahnya. Beruntung Cira segera menyadarinya dan melompat ke seberang untuk menghindari tabrakan. Cit, braak.
Mobil itu menabrak sepeda yang ditinggalkan Cira begitu saja demi menghindari mobil itu. "Au!" teriak Cira berguling-guling. Beberapa ibu-ibu yang sedang ngobrol di depan rumah berteriak melihat kejadian itu. "Tolong, tolong, tolong, ada yang tertabrak!" teriak mereka yang membuat warga sekitar keluar dan melihat apa yang terjadi. Warga langsung melihat kondisi Cira yang masih tergeletak di pinggir jalan. "Neng, Neng, Neng." Beberapa warga berusaha membangunkan Cira. "Meninggal atau gimana itu Nengnya? Cepet ditolong!" teriak ibu-ibu. "Pingsan ini kayaknya, ayo kita bawa ke rumah sakit." Beberapa warga membopong Cira masuk ke dalam mobil angkot yang lewat dan membawanya ke rumah sakit. "Kasihan Nengnya, gimana nggak pingsan, lihat saja sepedanya sampai remuk kayak gitu." Sementara itu, sudah jam 6 sore kenapa Cira belum kembali? Dasar keras kepala, disuruh pulang cepat malah terlambat seperti ini. Bagaimana kalau Tuan tahu? Pasti kena marang lagi. "Cira, Cira." Syamsuddin terlihat mondar-mondar dan panik. Beberapa kali ia menelepon handphone keponakannya itu akan tetapi tidak diangkat. "Ayo angkat Cira, jangan membuatku khawatir," gumam Syamsuddin. "Ada apa Syam?" "Tuan." Syamsuddin menoleh dan tampak terkejut dengan kedatangan Arun. "Kenapa panik?" Itu Tuan garis bawah." "Itu apa? Siapa yang kau tunggu sampai aku perhatikan dari tadi kau melihat gerbang?" "Itu Cira, tadi dia pamit keluar. Tapi sampai sekarang dia belum pulang." Paling juga pacaran dengan teman sekolahnya itu." "Tidak Tuan, keponakan saya tidak pernah berbohong. Dia keluar membeli barang pribadi." Syamsuddin kembali mencoba menelepon kembali tapi masih sama seperti tadi, tidak ada tanggapan. Tiba saja dari arah gerbang tampak seorang pekerja berlari ke arah mereka. "Pak Syam, Pak Syam, Pak Syam, kenapa lari? Ada apa?" "Itu gurunya Tuan muda di rumah sakit." "Di rumah sakit?" teriak Syamsuddin dan Arun hampir bersamaan. "Apa yang terjadi?" tanya Syamsuddin. "Waktu mau nyebrang tiba ada mobil jeep dari arah berlawanan menabraknya." "Ya Tuhan, Cira keponakanku." Syamsuddin memegangi dahinya. "Tenang Syam, aku akan mengantarmu ke sana," ucap Arun sambil berusaha menenangkan Syamsuddin yang sangat syok mendengar berita itu. "Antar kami ke rumah sakit." "Baik Tuan." Mereka bertiga mengendarai mobil untuk menuju ke rumah sakit. "Kamu harus tenang Syam, aku jamin tidak akan apa-apa dengan keponakanmu." "Saya merasa bersalah kenapa tadi dia tidak saya antar," ucap Syamsuddin. "Saya tidak sanggup jika harus kehilangan orang terdekat saya lagi. Cira sudah saya anggap sebagai anak sendiri." Arun menepuk bahu Syamsuddin. "Kamu harus baik-baik saja Cira," doa Arun dalam hati. Bersambung.